Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kui. Ya, selamat pagi Pak Hans Kui. Ya, selamat pagi Pak Hans Kui. Selamat pagi. Iya, baik. Ya, pagi Pak. Baik, Pak Hans Kui. Nah, jadi IHSG ini kemarin kan ditutup melemah. Pagi ini juga dibuka melemah, bahkan pelemahannya sudah lebih dari 1%. Nah, prediksi Anda untuk pergerakan indeks hari ini seperti apa? Ya, memang indeks kelihatan cenderung hari ini masih akan melemah ya, melanjutkan pelemahan yang terjadi pada perdagangan kemarin gitu. Nah, kita lihat faktor utama pelemahan indeks ini memang datang dari aksi profit taking yang terjadi di pasar ya. Kalau kita lihat saham-saham teknologi memimpin penurunan di bursa Wall Street seiring dengan kenaikan yang sangat luar biasa ya semenjak Maret gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Dow Jones, kemudian Nasdaq itu rata-rata naik 50-60% ya semenjak Maret periode terendah mereka udah naik cukup banyak. Sehingga kalau kita lihat saat ini adalah periode profit taking yang terjadi di pasar. Apalagi September ini merupakan bulan yang memang secara historical market selalu terkoreksi ya. Jadi kalau kita lihat saat ini koreksi yang terjadi di pasar adalah koreksi wajar sesudah kenaikan yang cukup banyak terjadi sebelumnya. Baik. Pak Hans Kui, jadi IHSG kan makin menjauh ya dari level 5.300. Nah, ini bagaimana untuk pekan depan? Apakah sepanjang September ini masih cukup mengkhawatirkan atau seperti apa? Ya, kita perkirakan memang market akan cenderung konsolidasi ya. Jadi kalau kita lihat saat ini pasar itu sudah sangat memprice in kondisi-kondisi yang terjadi di pasar gitu ya. Seperti harapan pasar bahwa vaksin segera ditemukan gitu. Padahal kalau kita lihat proses penemuan vaksin ini masih proses waktu ya. Jadi kita membutuhkan beberapa saat sebelum berhasil menemukan vaksin. Yang kedua kalau kita lihat data-data yang keluar di ekonomi global memang menunjukkan pemulihan. Tetapi dalam 1 bulan terakhir kita melihat terjadi delta ya, perbaikan deltanya, percepatan pemulihannya melambat gitu. Memang seperti data tenaga kerja ya, klaim pengangguran Amerika ini kalau kita lihat kan 881.000 orang gitu. Lebih baik memang dari ekspektasi, tetapi kalau kita lihat ini data ini menunjukkan masih cukup tinggi data pengangguran US gitu. Jadi tidak terjadi pemulihan sangat cepat gitu. Dan sisi yang kedua adalah memang Federal Reserve akan terus-menerus melakukan stimulus ekonomi. Tapi stimulus ekonomi ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum benar-benar terjadi gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan pasar. Kemudian kalau kita lihat di dalam negeri, memang kalau kita lihat tren COVID di Indonesia masih terus bergerak naik ya. Jadi ini juga jadi perhatian pasar. Di tengah memang global juga menghadapi peluang wave kedua ya. Di Eropa mulai terlihat tanda-tanda wave kedua masuk ke negara-negara di sana, seiring dengan meningkatnya kasus di beberapa negara di daerah tersebut. Ya, baik. Nah, IHSG akan bergerak di level support resistance berapa kalau dari Anda, Pak Hans Kui? Ya, kalau kita lihat level support index kemungkinan udah masuk ke 5.200 sampai dengan 5.150 sebagai support, dan resisten index ada di 5.337 sampai 5.381 ya sebagai resisten index. Baik, Pak Hans, ini BEI kan akan kembali memberlakukan sesi pre-opening ya. Nah, ini apakah akan berdampak pada pergerakan IHSG? Ya, tentu kalau kita lihat pre-opening ini dipasang oleh pasar, dipasang oleh Bursa Efek Indonesia sesudah sempat ditiadakan ya. Waktu itu kan memang ada auto rejection yang asimetris ya. Jadi kalau kita lihat kemarin waktu masih ada pra-opening, kalau market turun itu yang terjadi adalah pada pra-opening harga turun lebih banyak. Kemudian waktu sesudah itu auto rejection baru berlaku, sehingga penurunan indeks itu bisa lebih dari 7% ya, maksudnya penurunan saham per saham gitu. Nah, seiring dengan indeks yang terus bergerak naik, kita pikir bursa bisa melakukan pra-opening itu untuk membentuk harga pembukaan yang lebih real ya. Jadi kita lihat itu akan menggunakan metode pooling. Jadi dana order saham akan masuk dulu, itu akan di-pool dulu, kemudian baru dibuka gitu. Jadi menurut kita ini sentimen yang baik ya, perlakuan pra-opening itu sendiri gitu. Karena keadaan pasar sendiri semenjak Maret, bahkan masuk ke April sampai saat ini, pasar saham Indonesia udah sangat normal sekali dan cenderung bergerak naik terus ya. Indeks kita naik dari 3.900, sekarang udah 5.200, sempat 5.300 gitu.
ini kenaikan yang sudah cukup banyak di pasar sendiri. Baik, nah sekarang terkait saham Pak Hans, ini kan Bank BNI punya direktur baru nih. Nah ini apa dampaknya terhadap sahamnya Pak? Ya, kalau kita lihat kemarin BBNI sempat mengalami penguatan ya, sudah memang di tengah saham yang lain agak sedikit terkoreksi, BBNI bergerak menguat gitu. Tetapi memang kalau kita lihat mungkin dampaknya belum akan terlihat di jangka pendek ya. Sekarang yang ada di pasar cuma ekspektasi ya bahwa jajaran direksi baru bisa membawa bank itu mempunyai kinerja lebih baik gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang mungkin ekspektasi sebagian seperti pemerintah mengharapkan perbankan lebih cepat melakukan ekspansi kredit gitu. Nah ini yang kita harus sedikit hati-hati karena memang tugas bank saat ini adalah lebih menjaga stabilitas mereka gitu dan mungkin mereka harus sedikit berhati-hati membentuk pencadangan apalagi sesudah 1 tahun berlalu semenjak POJK 11 ya karena mereka bisa melakukan restrukturisasi sesudah itu mungkin bank harus lebih banyak melakukan pencadangan gitu. Nah ini harus kita perhatikan gitu bank-bank yang mampu lebih prudent itu saya pikir akan bergerak naik ke atas. Nah tetapi satu catatan penting dari yang saya lihat sektor keuangan ini tetap menarik. Kenapa? Karena kalau kita punya kredit, kemudian kita menghadapi masalah perusahaan kita. Ketika bisnis kita kembali normal, sektor yang pertama kali kita bayar adalah kredit gitu. Jadi kita pasti akan membayar dulu ke kredit, baru membayar kepada pemegang saham gitu. Sehingga menurut saya sektor perbankan ini tetap menarik ya. Jadi mereka adalah yang paling leading ketika terjadi pemulihan pada ekonomi. Baik, sektor keuangan masih tetap menarik ya Pak ya. Nah lalu Telkom ini kan resmi tutup belanja.com nih Pak. Nah ini apakah berpengaruh terhadap sahamnya atau seperti apa? Saya pikir nggak terlalu ya, Telkom ini sudah sangat besar sekali dan menurut kita bisnis Telkom ini cukup aman ya. Kalau kita lihat pada periode beberapa tahun terakhir ini bisnis seluler mereka bergerak naik ke atas. Tetapi pada periode pandemik kalau kita lihat orang banyak bekerja di rumah, permintaan internet meningkat gitu. Nah itu layanan data kabel itu lebih meningkat gitu ya. Jadi kalau kita lihat IndiHome mengalami peningkatan gitu. Nah ke depan persaingan industri telekomunikasi akan bergerak ke konten ya, bukan data lagi. Karena data akan semakin murah, tetapi kontennya akan perang di sana gitu. Nah kita udah melihat Telkom banyak melakukan strategi, mereka banyak membuka anak usaha, membiayai startup untuk mengembangkan konten dalam bisnis mereka gitu. Jadi menurut kita Telkom adalah yang paling leading di Indonesia dan merupakan emiten yang patut kita miliki dalam periode jangka panjang ya. Jadi data akan lebih murah nantinya dan mereka akan lebih fokus pada kontennya nantinya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hans atas informasinya. Sudah bergabung bersama kami di terima kasih Pak. Ya, baik. Pemirsa, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui.